years of quality education for marginalized children. Jadi yang gue baca ini ada agreement, ada kesepakatan antara UK sama US tuh untuk ensure, untuk memastikan kalau 12 years of quality education, jadi 12 tahun anak-anak tuh minimal mengenyam pendidikan. Tujuannya siapa? Tujuannya untuk marginalized children. Jadi orang-orang yang awalnya tuh nggak punya privilege, yang nggak punya kesempatan untuk meraih pendidikan. Jadi si UK dan US itu menargetkan itu. Nah, kira-kira pendapat kalian itu gimana? Oke, mungkin saya ingin berpendapat. Saya memiliki pendapat ada pro dan kontra. Saya setuju dengan wajibnya pendidikan 12 tahun di negara tersebut karena pendidikan merupakan salah satu upaya mereka untuk generasi penerus berikutnya dalam suatu pemerintahan. Akan tetapi ada kontranya juga karena tidak semua masyarakat memiliki ekonomi yang setara. Apabila mungkin negara tersebut sudah memiliki perekonomian yang stabil, mungkin 12 education tersebut bisa berjalan dengan baik. Oke, dari pro-nya yang di sini memang bisa lihat jelas ya pro-nya. Wajib 12 tahun itu negara untuk upaya masa depan. Cuma aku masih nggak ngerti maksudnya upaya masa depan itu gimana ya. Soalnya perlu ada perspektif bahwa ini tuh untuk marginalized children. Jadi maksudnya sebuah negara yang emang terbelalak dalam kemajuan teknologinya dan masyarakatnya gitu. Dan untuk kontranya sendiri, aku setuju juga ekonomi. Menyangkut pautkan tadi kalau ini skema marginalized children di suatu negara yang keterbelakangan banget dalam civilization dan teknologi, ekonominya gimana? Maksudnya apakah worth it gitu? Punya school, punya guru, tapi di sisi lain tuh punya school, guru, tapi jalan itu masih di tanah, masih belum ada kendaraan umum, kayak gitu. Tapi dari jawaban kontra tersebut sebenarnya bisa dibalikin lagi kepada pemerintahan itu sendiri sih. Bagaimana dia mewajibkan 12 tahun education tersebut dengan menyeimbangi ekonomi mereka tersendiri. Jadi mereka bakal lebih fokus untuk 12 tahun pendidikan atau menstabilkan ekonomi negara tersebut. Iya sih, saya setuju sama Raisya karena bagi saya itu tuh harus seimbang ya. Betul. Kayak pendidikan dan ekonomi itu harus sejalan gitu. Kayak nggak bisa dong yang satu timpang, yang satu lagi nggak timpang sama yang lainnya. Maksudnya nggak satu sama lain tuh saling berkaitan gitu. Itu kan emang harus saling berhubungan ya, pendidikan dan ekonomi masyarakatnya supaya menciptakan masyarakat yang lebih bagus lagi ke depannya. Di samping itu saya juga setuju dengan Adinda dan Raisya karena menurut saya di samping dengan seimbangnya perekonomian tersebut mungkin dari point of view yang mendapatkan pendidikan itu mereka tidak menganggap ketimpangan itu menjadi suatu hambatan seperti itu. Enggak, jadi maksudnya itu kalian tuh 12 tahun pendidikan tuh nggak apa-apa, tapi yang penting ekonominya dulu harus jalan gitu kan. Maksudnya berarti nggak bisa dong 12 tahun gitu misalnya di Middle East, di Kamboja kayak tadi gue bilang jalannya masih tanah-tanah tapi udah ada guru sama udah ada sekolah, berarti nggak boleh kayak gitu dong. Kebijakannya berarti nggak bisa kayak gitu dong. Nggak bisa dong. Jadi maksudnya tuh lebih ke gini sih. Kalau misalkan soal perekonomian dan pendidikan itu harus stabil kan keduanya. Kembali lagi ke kebijakan pemerintahan tersebut, dia bakal memilih untuk memfokuskan pendidikan atau perekonomian negara tersebut gitu. Ya. Tapi ya gimana ya, harus stabil gitu, harus seimbang. Gak bisa kayak yang satunya jelek, yang satunya kayak lebih bagus daripada yang satunya gitu. Semuanya tuh harus ada hubungannya, harus berkesinambungan. Oke, jadi yang gue dapat itu pendidikan itu lebih penting daripada ekonomi kan. Tapi kalau sampai suatu ekonomi suatu negara itu berlengkap banget, jadi pendidikannya itu nggak begitu worth it, ya kan? Oh, oke, Andrian. Jadi kita udah sampai di bagian dimana ini dia. Pendidikan itu lebih penting daripada ekonomi, tapi kalau sampai ekonomi suatu negara itu terbelakang banget untuk menerima bantuan 12 tahun dari agreement UK dan US ini, itu nggak worth it sama sekali. Dapat bantuan 12 tahun ini. Nggak worth it sama sekali. Iya, nggak worth it. Karena kalau ekonomi terbelakang banget, karena tadi kita contoh pasarnya banget,
misalnya punya sekolah, punya guru, tapi jalannya masih tanah, masih banyak orang-orang pada punya transportasi, orang-orang masih makan susah, kan gak mungkin dong kalau punya guru, punya sekolah, tapi orang-orang makan aja susah. Nggak worth sih sebenarnya. Cuman menurut gua pembangunan juga itu penting. Pembangunan juga itu penting. Misalnya buat akses para murid buat pergi ke sekolahnya atau yang lain gitu. Buat para guru untuk pergi ke tempat kerjanya. Tapi ngomong-ngomong soal 12 tahun pendidikannya, gue punya kontra tersendiri tentang itu. Kayak mendingan 12 tahun pendidikan ini diperuntukkan untuk yang mau aja. Soalnya banyak di luar sana anak kecil yang nggak mau dipaksa menjalani, maksudnya terpaksa menjalani 12 tahun pendidikan ini. Soalnya misalnya mereka punya kemauan spesifik dalam bidang apa, gitu aja sih sebenarnya. Oke, gimana kalau gini perspektifnya? Lu pengen suatu anak pengen ngelakuin apa gitu, tapi dengan ditambah pendidikan, anak itu malah jadi apa yang dia passionate about, apa yang dia pengen mau nanti, itu malah makin berhasil karena mengenyam pendidikan ini, gitu. Well, gimana ya? Bisa jadi seperti itu, tapi menurut gua kemungkinan maksudnya kayak kalau misalnya kita pakai logika, belajar 12 tahun merata sama belajar 12 tahun dalam satu bidang spesifik, kayaknya lebih efektif belajar satu bidang spesifik nggak sih? Oke, ngerti. Ya bisa. Jadi mungkin nggak efektif untuk beberapa orang yang kebetulan dia punya passion tertentu gitu, daripada ngejalanin 12 tahun pendidikan kan. Oh iya, masuk akal juga ya, soalnya gue gak kepikiran sebenarnya. Apa namanya? Kalau misalkan anak kalian pada gak mau setuju sekolah, takutnya kan nanti mereka berantakan sekolahnya gitu. Oh iya sih, emang kalau emang innate nature-nya emang dari awalnya emang seorang itu emang gak mau pendidikan, mending gak usah aja gitu ya. Soalnya kalau dipaksain takutnya malah jadi berantakan gitu. Oke. Tapi menurut gue juga, maksudnya kalau emang sesuatu tuh emang benar dan baik dilakukan, ada pemaksaan di situ. Kayak pendidikan ya, 12 tahun kan bagus dan benar kan. Tapi mereka berdua ngomongnya, gimana kalau orang ini nggak mau? Gimana kalau orang ini pengennya punya sesuatu di jalan hidup mereka yang nggak worth it menempuh 12 tahun ini? Itu gimana? Itu tergantung situasi. Kalau seseorang mau nempuhin jalan hidupnya juga kan, kalau anak mah gak mungkin langsung tahu dia mau kemana. Bimbing sama orang tuanya, dan orang tuanya kan nyari uang atau sesuatu gitu. Dan terutama kan ini kelompoknya kelompok yang kurang beruntung. Di UK lah ceritanya, maka di beritanya kayak di situ. Jadi ini mereka diberikan ke sekolah, dan di sekolah itu mereka bisa nyari. Itu juga yang makanya 12 tahun juga itu bisa bagus. Jadi dari tanggapannya Saiful juga, kan kalian bilangnya, oh mungkin ada orang yang nggak mau, mungkin, dan juga dia bilang mungkin ada orang yang jalan hidupnya pengennya nggak usah pendidikan. Si Saiful bilang justru dari 12 tahun pendidikan ini orang-orang jadinya malah tahu gitu arah tujuan mereka gitu. Jadi tetap aja harus ada pemaksaan gitu. Berarti jadi 12 tahun pendidikan ini bukan gunanya untuk pemerataan loh. Jadi ini untuk mencari tahu jati diri seorang anak mungkin. Ini lebih ke pro-nya sih, sisi pro-nya gitu. Bukan kayak tujuan awal dan paling besarnya ada kebijakan kayak di US 12 tahun itu dikasih itu untuk itu, tapi itu kayak sisi pro-nya karena kalian dari tadi kan udah kontra. Tapi sebenarnya menghitung pro dan kontra, menghitung pasal pro dan kontra ya. Sebenarnya harus ada solusi dari awal nggak sih, kayak ini nih anak nih, dia pantas nggak sih buat mengenyam 12 tahun pendidikan? Oke, jadi konklusi dari diskusi kita pada hari ini, pertama, pendidikan itu nomor 1. Tapi kalau kondisi ekonomi suatu negara itu terbelakang banget, pendidikan itu di nomor 2 kan. Oke. Terus nomor 2, kadang anaknya sendiri yang gak mau 12 tahun, dan juga kadang-kadang ada anak yang udah punya satu hal tujuan hidup,
yang membuat pendidikan 12 tahun ordiner yang kita punya itu tuh nggak worth it dilaksanakan gitu. Mending 12 tahun ini digunakan untuk anak ini untuk mengembangkan sesuatu yang dia suka. Terus lalu yang ketiga adalah justru malah dari 12 tahun pendidikan itu bisa lebih banyak orang lagi tahu jalan hidupnya. Karena tadi kan di nomor 2 itu cuma sedikit orang gitu yang tahu jalan hidupnya, makanya membuat pendidikan 12 tahun ini gak worth it. Oke, jadi seperti itu konklusi kita pada diskusi pada hari ini. Terima kasih.